لا شريك له الملك والحمد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأنام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم معلوم. Kita bersyukur lagi kepada Allah dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berharap kita bisa diberikan taufik dan hidayah untuk mengisi waktu yang diberikan pada hari ini. Dan insya Allah ini bagian dari rasa terima kasih kita kepada Allah karena diberikan kesempatan. Seperti tadi dikatakan bahwa kita udah sampai pada surat yang baru, surat Al-Fajr. Wal fajri walayalin ashr. Fajar, ya fajar. Fajar artinya cahaya. Pertama, yang paling gampang dipaham, cahaya subuh. Sehingga sholat subuh dalam Al-Quran disebut sholatul fajar. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajar. Dirikan sholat karena gelincir matahari dulu. Maka itu zuhur sama asar. Ila ghasaqil lail, gelap malam. Itu asar, maghrib sama isya. Wa Qur'anal fajar, itu sholat subuh. Quran maksudnya sholat subuh ya. Jadi subuh memang ditandai oleh fajar. Maka sholat fajar, sholat subuh. Fajar ada dua. Ada fajar kazib, ada fajar sodik. Lalu hubungannya puasa bermula dari fajar. Maksudnya fajar sodik, datangnya subuh. Kalau mundur sedikit, fajar itu artinya membelah. Artinya cahaya yang membelah kegelapan. Maka kalau ada manusia-manusia yang kerjaannya memecah belah, itu Al-Quran juga membahasakannya dari kata fajar, yaitu fujar. Innal abroro lafi na'im wa innal fujar, orang-orang durhaka. Tapi arti basicnya adalah yang suka memecah belah. Ya atau tidak? Nah sekarang zaman dipecah, udah pecah belah lagi. Itu fujar. Innal fujar lafi sijjin. Lafi jahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujar lafi jahim. Jahim. Bukan jaim, jahim. Itu fajar. Baiklah kita mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fajr. Makkiyah. Kategorinya golongan surat Makkiyah. Ada 30 ayat. Terus penamaannya. Tasmiyah penamaan. Sumiyat suratul Fajri. Dinamai surat Fajar liftitahiha biqaulihi ta'ala, karena diawali dengan firman-Nya yang berbunyi wal fajri, masih sumpah, maka udah disebut surat Fajar. Walayalin ash, demi malam yang 10. Wa huwa qasamun azimun, itu sumpah yang tidak sekedar sumpah, tapi punya arti, punya kedudukan besar. Karena Allah menunjukkan kebesarannya di sumpah ini. Fajar itu malam 10. Azim bifajri subhi, dengan terbitnya subuh. Siapa gitu kalau bisa yang
Siapa yang menerbitkan subuh itu? Nggak ada di antara kita yang bisa. Bifajri subhi al-mutaballij nuruhu, yang cemerlang, yang berkilau cahayanya, bukan sehari 2 hari, tapi kulla yaumin, setiap hari. Ala annal kuffar sayu'azabuna hatman. Allah sumpah menyebut ciptaannya demi fajar, demi malam yang 10. Tuh. Kenapa? Orang-orang kafir pastinya hatman sayu'azabun, akan diazab. Jadi kita bersyukur sekali, jadi tidak termasuk orang kafir yang akan diazab. Paling tidak gitu. Baca wal fajri wa layalin ashr wa syaf'i wal wat dan seterusnya. Alhamdulillah. Munasabatuha lima qablaha, hubungannya dengan yang sebelumnya. Tata'allaqu surah al-karimatu bima qablaha. Surat ini yang mulia ada kaitannya dengan surat sebelumnya min wujuhin salasah, dari 3 sudut. Pertama, innal qasam as-sadir fi awwaliha. Pertama, bahwa sumpah yang timbul, yang muncul, yang disebut di awalnya kad dalil, sebagai bukti ala sihhati ma khotamat bihis surat, bukti kebenaran penutup surat yang sebelumnya. Ma khotamat bihis suratu allati qablaha. Jadi bukti penutup surat yang sebelumnya. Apa itu yang sebelumnya? Min qaulihi jalla jalaluhu inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sungguh, itu taukid 1. Taukid yang kedua yaitu qasar, mendahulukan yang seharusnya di belakang, ilaina. Tadinya inna iyabahum ilaina. Sungguh tempat kembali mereka hanya kepada kami. Dan sungguh hisab mereka itu akan kewajiban kami. Gitu kurang lebih. Alaina yajibu alaina. Lalu yang kedua hubungannya tadammanatis surah as-sabiqah. Surat yang lalu berisi qismatan nas ila fariqain, terbaginya manusia kepada 2 kelompok yang lalu tuh, yaitu asqiya wa su'ada, yang masuk neraka dan surga. Ashabul wujuh al-khasyi'ah, juga cerita tentang wajah-wajah yang khusyuk. Khusyuk dalam artian negatif karena takut masuk neraka. Wa ashabul wujuh an-na'imah, wajah-wajah maksudnya orang-orang yang ceria. Wastamalat hadhihi surah ala zikri tawaif minat tuqat. Sementara surat ini berisi menyebut kelompok-kelompok tughut yang melampaui batas. Siapa itu? Kaum apaan? Kaum Samud, kaum Fir'aun. Alladzina hum minal fariqil awal, di mana mereka ini masuk kelompok orang pertama, yaitu yang masuk jahanam, yang disebut asqiya. Wa ta'if minal mu'minin al muhtadin asyakirin,
ni'amallah. Dan juga menyebut kelompok orang beriman senantiasa mendapat petunjuk dan bersyukur atas nikmat Allah. Alladzina hum fi adadil fariqisan, yang tergolong pada kelompok kedua. Fakanal wa'du wal wa'id, maka janji dan ancaman hasilan fis suratain, dijumpai pada dua surat ini, surat sebelumnya dan surat yang sekarang Al-Fajr. Ya, yang sebelumnya Al-Ghasyiyah. Berikutnya ketiga, inna jumlata alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ayat yang berbunyi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad fi hazihi surah, dalam surat ini yaitu Al-Fajr, musyabihah li jumlah, itu serupa dengan ayat yang berbunyi afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tuh sama-sama di sini afala yanzuruna, yang satu alam taro. Sama. Tahu nggak bagaimana Allah memperlakukan sunnahnya kepada kaum Ad, Samud, Fir'aun. Sementara pada ayat sebelumnya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa unsur samanya? Sama-sama suruh memperhatikan, lalu mengambil pelajaran. Sama seperti kita berkata, coba perhatikan tuh tsunami di Aceh, terus sana tsunami di Pangandaran. Coba perhatikan tuh Lapindo. Kan substansinya sama itu, yaitu tentang kuasa Allah. Tuh Gunung Merapi yang meletus, tuh gempa yang di Sulawesi, ada desa kampung hilang rata, ditelan. Rupanya memang di Al-Quran udah ada cerita, ada kampung yang ditenggelamkan. Nah, demikian beberapa poin yang dianggap bagian dari hubungan antara surat Al-Ghasyiyah dengan Al-Fajr. Berikutnya mashtamalat alaihi surah, kandungan surat Al-Fajr. Istamalatis surah ala agradin sittah. Surat ini berisi ada 6 poin. Pertama, al-qasam al-ilahi bil fajri wal ashril awail min dzulhijjah wasyaf'i wal watr wal laili ala anna azabal kuffar waqi'un hatman. Sumpah Tuhan dengan menyebut fajar 10 malam pertama bulan Dzulhijjah 1 sampai 10 Dzulhijjah. Lalu menyebut yang genap dan yang ganjil, menyebut malam dalam rangka menginformasikan bahwa azab Allah terhadap orang kafir waqi, pasti adanya. La mafarra minhu, mereka nggak punya tempat lari. Nah, itu dia yang disebut wal fajri walayalin ash wasyaf'i wal wat wal laili iza yasr hal fi dzalika qasamul lizi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya, nomor 2. Iradu qasas ba'dil umam az-zalimah al-ba'idah al-mukazzibah Rasulullah. Isi yang kedua menampilkan kisah
sebagian umat yang zolim, al-baidah yang sudah lewat, al-mukazzibah Rasulullah yang mendustakan Rasul Allah. Kaumnya mana saja? Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun. Apa tujuannya? Lidor bil masal, untuk memberi contoh. Wabayan mahal labihim minal azab, serta menjelaskan azab yang menimpa mereka. Azab menimpa mereka itu bisa babi tughyanihim, karena keterlaluan, melampaui batas yang mereka lakukan. Itu terlihat pada ayat yang berbunyi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad, dan seterusnya sampai ayat 14. Berikutnya tiga, bayan annal hayat ibtila'un linnas bil khairi wasyarr. Memberikan informasi surat ini bahwa kehidupan ini adalah ujian buat yang hidup, dalam hal ini manusia. Ujiannya bisa berupa kebaikan, bisa berupa kejahatan. Ya, kebayang, diberi rezeki melimpah ujian, dikasih musibah ujian. Wal ghina wal faqr, kaya miskin. Wa ta'aruf ala tabiatil insan fi hubbil mal. Ta'aruf, mengenalkan apa? Karakter manusia yang hubbul mal, suka harta. Wa taudih anna kasratan ni'am, dan menjelaskan juga surat ini bahwa banyak nikmat atas seorang hamba laisat dalilan ala ikramillahi lahu, bukan merupakan dalil bahwa Allah memuliakannya. Kan kalau bisa jadi istidraj gitu ya, apalagi naganya tuh ada 9. Kadang kita suka ngiler aja, ngiler. Nah, itu bentuk ujian. Walal faqr, ini laisa dalilan al-faqra wadiqal aishi dalilan ala ihanati. Demikian juga kefakiran, kesempitan hidup sama sekali bukan dalil, bukti Allah menghinakannya. Itu terdapat pada ayat 15-20. Famal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa idza mabtalahu qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Itu dibantah. Diceritakan itu oleh Allah. Mereka menganggap kayak begitu. Wah, saya lagi disuka sama Allah. Wah, saya lagi tidak disuka sama Allah. Sama sekali bukan. Yang keempat, wasfu yaumil qiyamah wa ahwalihi. Gambaran tentang hari kiamat dan huru-haranya, wasyadaidihi, dan kedahsyatannya. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Itu dia ayatnya. Kalla, tidak sekali-kali seperti yang engkau sangka. Gitu kurang lebih. Apabila bumi dihentakkan sehentak-hentaknya. Ayat 21-23. Berikutnya, bayanu inqisamin nas ila fariqain fil akhirah.
menjelaskan keterbagiannya manusia kedua kelompok di akhirat, yaitu su'ada wa asqiya, yang bahagia masuk surga maksudnya, dan yang masuk neraka. Wa tamannal asqiya al-audah ila dunya. Allah ceritakan juga angan-angan orang-orang neraka pengen balik lagi ke dunia. Wa taqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiq wasaqahu ahad, dan seterusnya. Al-ikhbar ke-6 an Zafris Su'ada bin Na'im al-Azim fi jinanillah. Informasi terkait kebahagiaan penduduk surga karena memperoleh nikmat yang besar di sisi Allah, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, mudah-mudahan kita tambah banyak mendengarkan ayat-ayat Allah dan maknanya, tafsirnya, membuat kita tergolong kepada yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Fadluha, keutamaan surat ini. Rawan Nasa'i an Jabir qala, Imam Nasa'i meriwayatkan hadis dari seseorang bernama Jabir. Si Jabir berkata, Sholat Mu'az, ini ya kurang titik, solatan. Mu'az sholat. Faja'a rajul. Terus ada orang masbuk. Fasalla ma'ahu. Sholat bersamanya. Fatawwala. Si Mu'az panjangin suratnya. Fasalla fi ahiyyatil masjid. Akhirnya dia putuskan sholat jamaahnya. Dia sholat sendiri di emperan masjid. Summan sorof. Kemudian selesai. Fabalagha dzalika Mu'azan. Tuh ini mah ada titiknya. Tindakan si rajul tadi didengar si Mu'az. Balagha, sampai. Faqalah, Mu'az pas diceritain begitu ada orang masbuk terus pindah putus munafik. Tuh kata Pak Mu'az. Fadzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu diadukan kepada Rasulullah. Wasa'alal fata, ada seorang pemuda bertanya. Faqala, Rasulullah menjawab, ya Rasulullah, ji'tu usolli. Oh, ini pemuda yang tadi. Saya datang kepada Rasulullah. Ji'tu usolli ma'ahu. Saya sholat bersamanya, bersama Mu'az. Fatawwala alayya, dia panjangin suratnya. Fansaraftu, udah aku putus jamaahnya. Wasallaitu fi nahiyatil masjid. Aku sholat sendiri di pojok masjid gitu kurang. Fa ini alif tu naqati, ini bukan alif tu, qaf itu. Aku cangcang ontaku. Faqala Rasulullah SAW, afattana ya Mu'az. Mu'az, gara-gara kamu panjangin suratnya, itu pemuda tadi jadi putus jamaah. Kamu kepanjangan. Kata, itu fitnah. Artinya ujian. Aina anta min sabbihisma rabbikal a'la. Kenapa enggak baca sabbihisma rabbikal a'la?
wasyamsi wadduhaha wal fajri walayalin wal laili idza yaghsha. Itu disebut 4 surat. Pertama Sabihis Al-A'la, kedua Asy-Syams, yang ketiga Al-Fajr, yang keempat wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Memberikan informasi kedudukan surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr sebagai surat yang dianjurkan tuh untuk dibaca dalam sholat. Kesimpulan lain, emang itu Nabi memfatwakan bahwa di antara syarat menjadi imam itu yang lebih faqih di samping bacaannya. Akra'uhum, afqahuhum. Faqih dimaksud bukan fikih sholat dia pahami, tapi secara umum, secara luas. Sehingga dia menjadi paham dengan ilmu fikihnya bahwa di belakang ada yang nggak suka panjang bacaannya. Di belakang ada yang sudah sepuh. Di belakang ada anak kecil, bawa anak kecil. Itu dia pentingnya. Bukan hanya sekedar bacaannya bagus, dipanjangin. Tetapi melihat kondisi makmum. Yang tahu kondisi makmum adalah imam tetap, bukan imam yang baru. Oleh karena dianjurkan ada imam rawatib namanya. Imam yang senantiasa memimpin sholat. Dia tahu persis. Posisi masjid pinggir jalan apa jauh. Ada musafir di situ yang mampir apa tidak. Gitu. Nah, akhirnya kembali kepada keutamaan surat Al-Fajr. Ada isyarat. Nabi bertanya kepada Muaz. Muaz, ya, kenapa nggak baca Al-Fajr aja? Gitu. Oke, selesai. Baru nih masuk tafsir. Ayat 1 sampai 14 oleh mufassir diberi tema hatmiyatu azabil kuffar wa jazaa'u ba'dihim fid dunya. Kepastian azab orang kafir dan balasan sebagian mereka di dunia. Wa jazaa'u ba'dihim. Ba'dihim kembali kepada kufar. Ada yang udah dari dunia udah dibalas. Ya. 8 tahun pingsan umpamanya. Karena luar biasa kerjaannya, zolimnya terhadap sesama manusia. Utamanya kepada umat Islam. Akhirnya hidup nggak mati itu di dunia. Banyak kita lihat, kita dengar kayak begitu. Ada seorang diktator luar biasa. Akhirnya Allah azab di dunia. Nah, ini keterangan. Wa jazaa'u ba'dihim fid dunya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri demi waktu fajar. Walayalin as demi malam 10. Maksudnya 10 Zulhijjah. Wasyaf'i wal water, demi yang genap, demi yang ganjil. Di antara tafsir genap dan ganjil maksudnya 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah yang disebut walayalin ashr, itu ada malam genap, ada malam ganjil. Ya. Walaili iza yasr. Tadinya yasri. Ya, kenapa begitu? Ya begitu Jibril membacakannya. Saro Yasri.
Saro di pola af'ala jadi asro. Subhanalladzi asro. Yasri jalan sendiri. Kalau asro diperjalankan. Demi malam apabila berjalan, bergerak. Mulanya jam 6 sore. Terus sampai jam 6 pagi terbit fajar. Bukan sehari 2 hari, sepanjang hari begitu. Masa sih nggak diatur? Yang ngatur luar biasa itu. Ada keterlibatan benda-benda langit yang lain yang notabene adalah ciptaannya juga. Benda-benda langit bukan kayak model bola bekel. Besar, gede, nggak dipegangin lagi. Hal fi zalika qasamul lidzihij. Halnya litakrir. Yang demikian itu adalah benar-benar sumpah yang sesungguhnya lizi hijr bagi orang yang berakal. Hijr artinya akal. Pada mikir ngapa? Gitu kurang lebih. Terusnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kenapa engkau tidak perhatikan bagaimana Allah bertindak Tuhan kepada kaum Ad, ya, kaum Ad. Iroma zatil imad, yaitu di sebuah tempat namanya Irom. Irom diberi nama dengan nama orang. Irom itu nama orang. Kota Irom namanya. Zatil imad, yang punya tiang-tiang bangunannya gede, kayak bukan dicor, bukan kayak dicor di sini, enggak. Itu gunung, dia pangkas, dia pahat, bangunan bukan cuma besar kokoh, indah. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah dijumpai ciptaan bangunan, hasil karya bangunan seperti itu di negeri manapun. Jadi sekarang dunia modern itu masih belum bisa mengalahkan kemajuan, kehebatan, kedahsyatan ilmu bangunan pada zaman kaum Ad di Iram. Dan konon sekarang udah banyak ditemukan katanya. Demikian juga wasamud alladzina, diteruskan dengan kaum Samud. Jabus sokhro bilwad, yang jabu memahat. Sokhor gunung-gunung batu, rumahnya di gunung. Yang dia lagi senang itu. Bilwad, yaitu di sebuah lembah. Siapa lagi itu yang diceritain dalam surat ini? Wa fir'auna zil autad. Fir'aun, zi memiliki, autad jamak dari watad. Watad artinya patok. Wal jibala autada, tuh gunung-gunung sebagai pasak. Pasak dalam konteks Fir'aun di sini bukan dalam artian yang sebenarnya. Ada patok, bukan. Tapi kekuasaannya yang susah dicabut. Susah dicabut. Ada tim menuntut, ya, presiden. Susah, nggak bisa. Semua hakimnya udah dipatok sedemikian rupa. Ya. Yang enggak, yang benar jadi salah. Salah jadi benar. Itu dia Fir'aun zil autad. Nah, kalau ada penguasa kayak begitu, ya kita suka mendengar disebut Fir'aun. Kuat sekali. Semua tentara, semua kekuatan partai yang ada itu membantu mematok, gitu. Sehingga yang kotor jadi bersih, yang bersih jadi kotor. Ini enak lagi diceritain. Alladzina taqaw, mereka semua itu
termasuk Fir'aun yang terakhir disebut sesuai dengan runtutan zamannya. Runtutan zamannya tokoh melampaui batas, kekuasaan melampaui batas. Dia mau apa sampai-sampai dia bisa menghidupkan dan mematikan. Bawa sini dua orang ini, ada satu Pak Sukoco, satu lagi siapa? Nggak ada lagi. Pak Tarjani ada nggak ada, Pak Edi nggak ada. Ya udah, yang satu lagi Pak Jamal. Gitu kata Firaun. Bukan kata saya. Saya bisa menghidupkan, mematikan. Tuh, karena melampaui batas. Apapun siapapun yang melampaui batas, orang takwa saja nggak boleh melampaui batas. Sampai lupa tanggung jawabnya sebagai sosok dai, sosok seorang bapak, sosok anggota masyarakat. Dia menyendiri aja ke gunung umpamanya. Alladzina taqaw fil bilad. Akhirnya karena keterlaluan, kelamaan memimpin, semuanya tunduk kepada dia, bukan cuma jadi Tuhan, ngaku Tuhan, aksaru fihal fasad. Maka dia aksaru berbuat banyak. Bukan kebaikan, fasad. Kerusakan. Ya. Sampai orang seperti Pak Sukoco yang sehat saja harus divaksin. Kan hancur. Nggak boleh ke mall. Ya, jadi mall itu bukan untuk kesehatan. Untuk syarat ke mall. Vaksin. Terus buat syarat kondangan. Kampus sekarang juga harus harus ada bukti apa sih itu, peduli lindungi ya. Aduh subhanallah. Peduli lindungi nggak bisa. Ya. Karena tokoh aksaru fihal fasad, kerusakan. Apa akibatnya? Fasabba alaihim rabbuka sautu azab. Maka kita tinggal menunggu. Menunggu apa? Subba dicurahkan, ditumpahkan. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan insya Allah sudah tahu, itu ada permainan air anak-anak mandi. Ada apa itu? Ember gede ditumpahin. Hah? Pak Jamal udah kesana belum? Pak Jamal tuh belum, perlu kita ajak ke sana. Bukan cuma dikucurin kayak sahur, buka. Sobba, timpahkan. Alaihim, kepada mereka, sauto. Saut pada mulanya itu pecut. Aswat, pakai sin. Pok. Pecut ya. Azab. Kita baru sampai pada ngebayangin kita dicambuk. Cambuknya dari itu tukang cambuk apa itu, debus. Tapi lebih tinggi dari itu bukan dari tambang, dari rantai. Lebih tinggi itu lagi rantainya api. Tuh, sautu azab. Oke, inna rabbaka. Nah, ini menarik. Sesungguhnya Tuhan engkau ini mengingatkan umat pada waktu itu yang sedang Allah ceritakan kepada kita, sekaligus juga mengingatkan kepada kita. Apa yang kemudian terimajinasi oleh pikiran kita mendengar inna rabbaka labil mirsad, maka menjadi ibarat pisau bermata dua. Apa artinya? Sesungguhnya Tuhanmu labil mirsad, amat sangat tahu. Mirsad sebenarnya mengawas, dari kata rosoda. Rosoda meneropong. Kalau dulu, zaman dulu emang betul begini, dikit kelihatan.
Zaman berikutnya ada CCTV. Nah, yang Allah pakai polanya katanya itu bukan ada tugas tertentu yang begini. Itu berpotensi orang tak terawasi. Tetapi justru alam semesta ini yang dia ciptakan seluruhnya mengawasi. Inna rabbaka la bil mirsad. Seluruh alam mengawasi. Seluruh alam mengawasi. Oke, bentar. Apalagi ketika surat Az-Zalzalah bicara, itu bumi ngomong. Yauma idzin tuhaddisu, bercerita. Maka dikejar karena lari dari hukum ke luar negeri. Di luar negeri ya bumi Allah juga. Buminya nanti menyaksikan. Gitu kurang lebih. Itu masuk kategori inna rabbaka labil mirsad. Tuhanmu mengawasi. Jangan pernah bayangkan Tuhan ada sosoknya, ada matanya, kemudian dia ngawasi kayak model kita. Tetapi seluruh ciptanya ini mengawasi. Ngomong. Kalau sidik jarinya ngomong itu tertutup oleh ilmu pengetahuan, umpamanya, maka dibuka lewat lain. Kalau urinnya tak berbicara bahwa dia mengkonsumsi narkoba, maka Allah bicara lewat yang lain, yaitu lewat rambutnya. Oh, luar biasa. Sidik jari itu sekian orang, katanya, saya cuma katanya melulu. Gak ada yang serupa. Aneh banget. Bumi ngomong, aduh subhanallah itu. Nanti telinga ngomong. Apalagi memang Al-Quran secara eksplisit emang cerita. Apa itu? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini dilakban mulut kalian. Wa tukallimuna aydihim. Wa tashhadu arjuluhum. Yang disebut memang tangan ngomong, kaki saksi. Karena memang dia yang berperanan penting dalam berbuat. Kakinya jalan, tangan mengambil. Bukan berarti yang lain nggak menjadi saksi. Iya, itu inna rabbaka labil mirsad. Iya, berikutnya Pak Jamal. Nah, ini kita disuruh ngi'rab dulu. Suka nggak suka ya harus lewat ngi'rab. Ya, biar selesai Zoom ini kita jadi sarjana i'rab semua. Paham itu? Dulu saya jadi teringat, pernah saya cerita kali ya. Itu waktu di pesantren bukan ngi'rab kitab. Tapi ngi'rab Pak Kiai ngetok meja, tok 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 tok. Ah, i'rab lo apa lo? Tuh. Udah di i'rab. Sami itu tok 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 tuh. Sami itu fi'il ma'il. Tok 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 maf'ulun bih. Kebetulan ngajinya ngaji subuh. Di sebelah itu kebun. Saat itu juga ada ayam jantan. Kukuruyuk gitu. Gitu. Kayaknya bilang tuh suara tuh. I'rab. Itu i'rabnya. Nggak apa-apa ya, nanti kita jadi kukuruyuk maf'ulun bih min fi'lin mahzufin takdiruhu sami'tu. Jadi nggak ada yang nggak bisa di i'rab. Kalau Pak Jamal nggak hadir itu aja saya bisa i'rab. Zahaba. Zahaba Ustadz Jamal biduni uzrin. Itu di i'rab. Nah, ini i'rab. Ya,
pintu masuk untuk memahami. Wal fajri walayalin ash haza qasam. Jawabnya imma qauluhu ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Demi fajar, demi 10 malam Zulhijjah, demi yang genap, demi yang ganjil, dan seterusnya. Kenapa begitu? Kalau ada sumpah. Ada sumpah itu makanya perlu jawab. Kapan bayar utang? Bulan depan. Benar, demi Allah. Tuh, sumpah. Ada jawabnya tersirat. Demi Allah pasti. Gitu. Saya bayar bulan depan. Ya, akhirnya dia nggak pernah lewat depan. Lewat belakang, takut bayar utang. Ya. Oke, nah ini juga ada sumpah. Au mahzuf. Bisa juga jawabnya dibuang. Muqaddar. Ditakdirkan. Takdirnya latub asunna. Latub asunna berarti jamak. Kalau latub asa itu mufrad. Demi waktu fajar, demi malam 10 hari, demi yang genap dan yang ganjil, demi yang seterusnya. Kenapa? Kamu pasti dibangkitkan. Gitu. Wal ula ayyakuna jawabul qasam mahzufan wa huwa la yu'azzabun. Wal ula bukan wal ula, wal aula. Yang lebih bagus jawab qasam tadi dibuang bukan latub asunna tetapi la yu'azzabun. La yu'azzabun. Pasti mereka diazab. Kama zakara fil kasyaf. Kama zukira fil kasyaf. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Kasyaf. Ai artinya warubba hadhil asya, demi semua sesuatu ini yaitu fajar, malam 10, yang genap dan yang ganjil dan seterusnya, layu azabanna yang ini, layu azabannal kufar. Orang kafir pasti disiksa. Jadi kita dapat angin segar positif buat ketenangan jiwa kita. Fenomena yang ada sekarang nggak usah harus merusak pikiran kita, jiwa kita, membuat kita tidak tenang, nggak usah. Semuanya udah diukur oleh Allah. Seolah gitu. Nah, berpikir. Yang kedua, kabar gembira, alhamdulillah kita tidak termasuk orang-orang yang akan diazab. Yang diazab itu kufar. Wa qad dalla alaihi, hal itu jawaban la yu'azzabanna al-kufar, ada bukti argumentasi. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Allah memberi isyarat apa yang dia lakukan terhadap kaum Ad. Apakah engkau tak memperhatikan bagaimana Allah bertindak terhadap kaum Ad? Nah, argumentasi ini yang mendukung bahwa jawab qasam lebih bagus adalah la yu'azzabanna, bukan latub asunna. Iya. Ila qaulihi, sampai pada firman-Nya fasobba alaihim rabbuka sautu azab. Selesai. Kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iroma. Nah, iroma majrur alal badal. Badal lagi dari ad, bi, ada bi, jar. Jadi iroma majrur. Bagaimana Tuhan bertindak terhadap kaum Ad? Terus kaum Ad itu siapa? Kaumnya si Irom. Adanya di mana? Di Irom, jadi tempat sudah. Au atof bayan. Atau Iroma itu atof bayan. Dia majrur. Karena isim alam dijarkan dengan fathah. Fi misro.
Tu misro, bukan fi misri. Ghair munsorif. Wala yajuzu ayyakuna wasfan. Nggak bisa irom itu jadi sifat atau naat. Li'annahu laisa mustaq. Sebab dia bukan isim mustaq. Wa iram mamnu minas sarfi. Dia ghair munsorif. Kenapa? Karena isim alam lil alamiyah. Wa ta'nis dan mu'annas. Mu'annasnya dengan alam. Mesir mu'annas. Wa dalilut ta'nis wasfuha biqaulihi zatil imad. Buktinya dia mu'annas itu sifatnya zatil imad. Bukan zi, tapi zati. Zati mu'annas. Nah, ini dalil bahwa iroma itu sendiri berarti mu'annas. Zatil imad, imad tiang. Ya, berikutnya. Berikutnya balaghah. Ya, ini. Balaghah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tuh, A-nya istifham. Istifhamnya keluar dari makna sebenarnya menjadi arti lain, namanya litakrir. Takrir itu pernyataan, statement. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad artinya kamu tahu. Kamunya engkau Rasulullah. Apa yang Allah lakukan, tindak kepada kaum Ad. Yang kedua, litafkhimi sya'nil umur al-muqsam biha. Juga hamzah istifham itu di samping litakrir, litafkhim. Tafkhim artinya membesarkan. Bahwa yang disebut dalam istifhamnya yaitu apa yang dilakukan oleh Allah kepada kaum Ad itu besar gitu, urusan besar. Itulah yang dimaksud litafkhimi sya'nil umur al-muqsam biha. Berikutnya asyaf'i wal watr bainahuma tibak. Tibak yaitu menggabung dua kata yang berlawanan. Syafa' artinya genap. Witir artinya ganjil. Nah, witir di sini dibaca water. Water, witter, wuter. Nah, itu sama ya. Nggak usah bingung-bingung. Di sini dijelaskan. Syafa' artinya genap. Dari kata ini juga muncul kata syafaat. Syafaat artinya digenapkan. Standar naik kelas harus 7. Kalau enggak naik. Ada siswa nilainya 6,9. Nah, ini diberi syafaat. Jadi syafaat itu yang pantas logik. Bukan standar naik kelas 7, terus ada yang nilainya 3, kasih syafaat. Banyakkan syafaatnya. Syafaatnya 4. Nilainya men-3. Nah, kayak begitu tuh. Ada bahasa politiknya namanya KKN. Ya. Fasabba alaihim rabbuka sautu azab isti'arah. Kemudian Allah tumpahkan kepada mereka azab yang luar biasa. Nah, masa azab ditumpahkan? Berarti seperti air. Ya. Oke. Syubbihal adabus syadid an-nazil bihim bisaut. Ini namanya ijro kalau dalam nahu i'rab. Kita belajar balaghahnya nggak sampai ijro. Ya. Kenapa? Karena memang rada susah. Subbihal azab, azab yang pedih, yang turun berupa air itu diserupakan dengan saut mu'lim. Saut artinya cambuk yang menyakitkan sekali. Astumila soblil inzal. Kemudian sob tumpah itu diserupakan. Dipinjamkan untuk inzal. Tuh. Selesai. Walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Baca ayat ini roknya harus kedengeran. Kalau enggak berarti hilang, rusak maknanya. Wal fajr.
Roknya kedengeran. Kalau kata para pakar Al-Quran itu 50%. Jangan wal fajr. Qalqalah lagi jimnya. Banyak Al-Quran kayak begini. Apa itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, itu udah 2 kali salahnya. Roknya hilang, terus dal dikira akhir, akhirnya qalqalah. Jadi yang betul inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, pernah saya konfirmasi teman-teman di LBIQ dari pihak Al-Quran. Oh iya, harus kedengeran. Gitu. Jangan ragu-ragu. Oh, kalau enggak ya jadi salah. Ini walayalin asr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr sajak dalam balaghahnya badi. Rosin cakep artinya. Bagus. Gairi mukallaf ya. Mutakallaf, tidak dibuat-buat. Wa kaza qauluhu, demikian juga seperti wasamudal ladina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina tagaw fil bilad. Enak dibacanya. Fa aktsaru fihal fasad. Selesai balaghahnya. Iya. Berikutnya al-mufradat al-lughawiyah. Wal fajri qasam bil waqti alladzi yanbaliju fihi nur subhi kulla yaumin. Demi fajar adalah sumpah dengan menyebut waktu di mana cahaya cemerlang, yaitu cahaya subuh setiap hari. Untuk apa tuh cahaya fajar? Litabdid hujbiz zalam. Hujbiz zalam. Untuk memecah tirai kegelapan, hijab. Wa zuhurin nur. Sebentar, ini zuhuru. Iya. Yan baliju ya. Terus atofnya zuhurun nur. Nampak cahaya wa mayat ba'uhu minal istidad dengan konsekuensi akibat terangnya cahaya pagi melahirkan istidad, persiapan menyongsong kehidupan, aktivitas, wazihab, berangkat, liqada'il hawaij, mencari kebutuhan, wa tahqiqil manafi, mewujudkan manfaat, wa talabir rizki, mencari rizki, wa huwa mislul qasam fi qaulihi ta'ala, sama dengan qasam dalam firman-Nya wasubhi idza tanafas, subuh apabila bernapas. Sudah kebayang? Napas ada ritmenya. Ritmenya amat sangat teratur. Nggak bisa dipercepat, nggak bisa diperlambat. Allah gambarkan subuh menjadi seperti bernapas. Terus dia beranjak tanpa dirasa oleh kita. Tahu-tahu udah siang. Udah siang. Ayo udah jam 7.30. Bapak Jamal udah keluar-keluar itu. Gitu kurang lebih. Wa qauluhu as-subhu iza asfar. Subuh apabila menguning. Maksudnya terang. Walayalin yakni Ashri Zilhijjah. Dimaksud malam yang 10 yaitu 10 Zulhijjah. Wa tankiruha litta'zim. Dinakirohkan layalin itu litta'zim, membesarkan.
Jadi rupanya kita baru dapat informasi ini. 10 Zulhijjah itu dari tanggal 1 itu luar biasa di sisi Allah. Mulianya. Ya, mulia sekali. Karena dalam rangka menyongsong tanggal 10-nya. Sehingga kita disunahkan untuk mengisi dengan ketaatan-ketaatan dalam rangka menyongsong tanggal 10-nya yang disebut dengan hari besar Idul Adha. Wasyafa, nih tadi kita artikan sementara ya, genap. Apa itu az-zauj? Sama, zauj itu artinya genap. Kalau genap itu sepasang. Wal witr al-farad mintil kalayali. Sementara witir artinya farad tunggal, ganjil dari malam-malam yang 10 itu. 1 ganjil, 2 genap, 3 ganjil, 4 genap, terus sampai 10. Wal muradu yang dimaksud adalah al asya kulluha syafmuha wa witruha. Segala apa saja yang berpasangan, semuanya itu ada yang genap, ada yang ganjil. Wa kalimatul witr bifathil wawi water wa kasriha witr. Terus nih dulu nih yang pernah Bu Rina tanya ya. Yasr ay yasri bimakna iza yamdi madho yamdi. Yamdi lewat. Kakaulihi wal laili iza adbar, demi malam apabila adbar membelakang. Membelakang. Paham membelakang? Bapak Ibu, malam hari jam 1 pada berdiri di pinggir pantai sebelah timur melihat tempat terbit matahari. Tuh, menghadap ke sana ke timur. Maka malam udah mulai ninggalin kita. Terus datang menghadap kita siang. Tuh, demi malam iza adbar. Allah bersumpah demi malam apabila membelakangi kita, meninggalkan kita. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ay hal fi dzalikal qasam bihadzihil asya qasam muqni likulli dzi aqal. Apakah dalam hal seperti itu, artinya Allah menyebut ciptaan-ciptaannya dalam sumpah, fi dzalika qasam merupakan sumpah lidzi hijr, artinya dipaham apa enggak sama orang yang berakal. Lalu dijelaskan hal fi dzalikal qasam, apakah di balik sumpah itu, yaitu dengan menyebut asya macam-macam itu, qasamun muqniun likulli dzi aqlin, merupakan sumpah yang memberikan kepuasan bagi setiap orang yang berakal. Ka'annahu yaqulu inna haza laqasamun azim inda dzil uqul. Seolah Allah berkata, sungguh ini adalah sumpah besar. Bagi siapa? Bagi orang yang berakal. Faman kana akilan, siapa yang berakal, adroka, dia akan mendapatkan anna ma aqsamallahu bihi min hadil asya, bahwa ciptaan-ciptaannya yang disebut dalam sumpahnya dalalah ala berikut ala tauhidihi wa qudratihi, bukti atas keesaan dan kemampuannya, kudratnya. Wa jawabul qasam mahzuf, jawab qasam dibuang. Aila tu'adzabunna, kalian akan diseksa, ayuhal kufar, wahai kafir. Wal hijr al aqal, summiya bidzalika
li'annahu yamna'u minal wuku' fi ma la yambaghi. Hijr dari kata hajar. Hijir ya. Di Ka'bah ada hijir, yaitu yang memberikan batas. Lalu dimaknai akal, artinya akal. Karena akal memberi batas. Untuk orang yang berakal tidak melakukan yang tak pantas. Hijr. Akal itu sendiri di samping artinya batas, juga dia mengikat. Maka ikat kepala yang dipakai oleh orang Arab itu namanya igel. Dari akal, igel. Hijr. Oke. Alam taro, alam ta'lam ya Muhammad. Apa kamu nggak tahu, wahai Muhammad? Bi'ad, dengan Ad. Hiya qabilatun Arabiyah. Dia adalah kabilah Arab Ba'idah. Ba'idah 150 tahun sebelum Arab Aribah. Arab Aribah. Ya, zaman Nabi Ismail lah sana itu. Ba'idah. Min auladi Ad. Keturunan Ad. Bin Aud. Bin Iram. Bin Sam. Bin Nuh alaihi salam. Itu dia. Ad. Ya. Kaum Hud alaihi salam. Kaumnya Nabi Hud. Summu bismi abihim. Mereka diberi nama dengan nama bapak mereka. Kama sumya Banu Hasim bismihi. Sebagaimana Banu Hasim diberi nama dengan si Hasim. Turunannya, nenek moyangnya. Watulak kabu Ad. Kemudian digelar disebut Ad. Bi Iram. Si Ad, kaum Ad, itu diberi gelar Iram. Aidon. Jadi Iram nama orang, kemudian jadi nama tempat. Iya. Iram atof bayan li Ad. Iram itu adalah atof bayan bagi Ad. Atof yang menjelaskan tanpa huruf atof. Namanya atof bayan. Ala takdiri mudhof. Atas perkiraan ada mudhof. Ai sibtu. Iram. Sibtu artinya keturunan. Wa Iram hiya Ad al-ula. Sementara Iram sendiri yang merupakan manusia itu adalah kaum Ad yang pertama kali. Zatil imad, zatil bina ar-rafi. Dimaksud zatil imad artinya yaitu yang punya bangunan yang tinggi. Sukanul khayam al-aliyah. Penduduk kemah-kemah yang tinggi karena dibuat di atas gunung. Wahada kinaya anil ghina wal bastah. Ini adalah kinayah. Sebutan ya. Maksudnya mereka orang-orang kaya. Bastah kuat. Wa kanat manaziluhum birrimal. Rumah mereka di gunung-gunung pasir. Pasir yang udah jadi gunung. Jadi membatu. Terus ke birrimal. Fil ahqaf. Di bukit-bukit. Biladur rimal baina Aman wa Hadramaut. Negeri itu antara Oman dan Hadramaut. Janub Jaziratil Arab. Selatan Jazirah Arab. Jazirah Arab sebelah selatan di bawah ya. Lam yukhlaq misluha fil bilad. Tak ada bangunan serupa yang seperti itu gitu. Di negeri mana saja saat itu fibat syihah dalam apa kebesarannya, wa kuwatiha kuatnya.
Wasamud, sementara Samud kabilah minal Arab al-Baidah, nama kabilah Arab Baidah yang dulu ya 150 tahun sebelum Hijriah gitu kali. Min walad Katir, keturunan Katir putra Iram bin Sam. Sam itu sendiri salah seorang anak Nabi Nuh. Karena taskutu bil hajar baina Syam wal Hijaz. Mereka tinggal di bebatuan atau nama tempat hajar antara Syam, Syria dan Hijaz. Hijaz yaitu Mekah Madinah. Wahum kaum Soleh alaihi salam. Mereka itu kaum Nabi Soleh. Jabu sokhra qata'u as-sokhr. Jabu memotong. Sokhr batu besar. Itu gunung. Wanahtuhu dan memahatnya. Wattakhazuhu buyutan. Lalu mereka jadikan rumah. Bilwad, Wadil Qura. Sebuah tempat namanya Wadil Qura. Wa Fir'aun Zil Autad. Sementara Fir'aun Zil Autad. Yaitu orang yang kuat. Diktator. Hakim Misra. Penguasa Mesir. Fi ahdi Musa alaihissalam. Zaman Musa. Sahibul Mabanil Azimah As-Sabitah. Subutal Autad. Mereka juga punya bangunan besar. Yang kokoh seperti watan. Apa itu? Patok ya. Jam'u watan. Wa huwa mayudakku fil ardi. Yaitu yang ditancap di dalam tanah. Togow artinya tajab baru diktator. Fil bilad di negerinya. Watajawazul had. Melampaui batas. Fil zulmi dalam kezaliman. Sifat lil mazkurin. Sifat-sifat yang disebut tadi. Yaitu Ad. Kaum Samud. Sama Fir'aun. Faksaru fihal fasad. Lalu mereka menebar kerusakan. Kayak apa? Bil qatli dengan membunuh. Wa ta'zib mengazab. Wal munkarat kemungkaran. Persis ya. Dibunuh kita. Terus diazab kita. Serba nggak boleh. Harus ini, itu. Sementara kemungkaran juga pada saat yang sama disebarluaskan, dibolehkan. Fasobba afrogo. Fasobba maka kemudian Allah menuangkan. Afrogo ibarat air di ember sampai kosong itu air di ember. Wa alqo dan melempar. Wa anzala bihim menurunkan azab. Siksa yang bertubi-tubi kepada mereka. Sautu azab ainau azab yanzilu bihim, yaitu jenis azab yang diturunkan kepada mereka. Wa aslus saut al jildul lazi yudfaru liyudroba bihi. Saut pada mulanya adalah kulit yang dianyam untuk digunakan memukul, yaitu pecut dianyam, tambang kita. Labil mirsad ayar sudu. Mirsad isim makan, tempat meneropong, artinya meneropong. Inna rabbaka labil mirsad. Berikutnya. Nah, ini dikit lagi nih. Ayar sudu amalal ibad, artinya meneropong mengawasi amalan hamba. Fala yafutuhu syai'un minha. Tak ada satupun yang kelewat. Liujazihim 'alaiha, agar bisa dibalas. Wa aslul mirsad makanur rosdi awir rosid. Mirsad pada mulanya dia isi makan, tempat meneropong. War rosdu man yarsudul umur. Sementara ar-rosdu itu sendiri artinya yaitu orang yang meneropong, mengawasi maksudnya segala persoalan. Ayatarak kabuha yaitu mengawasinya liyu'raf ma fiha min khair aw dharar, agar dapat diketahui mana baik mana buruk. Wa yutlaqu aidan alal haris. Bisa juga mirsad artinya haris. Haris itu penjaga.
menjaga gawang itu. Wa yutlaqu 'alal wahid wal jam'i wal muannas. Mirsad itu bisa untuk mufrad, bisa untuk jamak, bisa untuk muannas. Wat tarassud yakni tarakkum. Iya, selesai Pak Jamal. Pengawas. Kita lagi diawasi karena Allah adalah mirsad. Baik, Silakan, Pak Jamal. baik, terima kasih Ustadz atas kajiannya pada pagi hari ini. Bagi jamaah yang ingin bertanya terkait tema kita pada pagi hari ini, dipersilakan. Yang terakhir tadi Ustaz, tarokob itu apa? Itu makna dari tarossud. Ada, kita kenal malaikat raqib, atid. Raqib itu mengawas. Kalau ada ujian, ada pengawas, maka pengawasnya namanya muraqib. Atau raqib juga bisa. Iya, diawasi kita. Silakan Pak Boja. Silakan. Ya Pak Ustadz, di situ dalam pengawasan itu tidak ada satupun kata dari mufasir yang melibatkan malaikat. Jadi langsung Allah. Bagaimana ini? Bagus. Fungsi malaikat di sini enggak dilibatkan. Padahal yang melaksanakan itu bukankah malaikat, Ustaz? Terima kasih. Ya udah, kalau udah terima kasih udah. Ya kembali kasih jawabannya. Ketika saja Allah menyebut malaikat, itu hakikatnya Allah. Ada logika manusia memang banyak dipakai oleh Allah sebagai antisipasi. Jangan sampai dia dituduh bisa-bisanya dia saja, bisa-bisanya Allah saja. Maka dalam konteks itu Allah menjadi perlu menciptakan malaikat. Menciptakan malaikat. Baik dengan menyebut malaikat atau tidak, kita tidak memilah-milah itu. Apa sebab? Sebab dibalik Allah menyebut malaikat, hakikatnya kan dia. Saya beri ilustrasi. Ketika bayi usia 120 hari di dalam perut ibunya, maka ayatnya bilang, fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiup. Maka tafsirnya Allah yang langsung meniup, nggak apa-apa. Ada juga yang menafsirkan Allah menyuruh malaikat untuk meniup. Kan kedua makna tersebut nggak ada persoalan. Demikian pula termasuk mengawasi ini. Apakah secara teknis dia memang menyuruh malaikat untuk mengawasi, sementara dalam redaksinya tanpa menyebut malaikat. Sehingga yang ditanya bagaimana nih? Ya soal teknis kan mungkin malaikat. Artinya nggak ada problema di situ. Bahkan ketika mati, yang dulu kemarin, naziati qorqo, demi malaikat pencabut nyawa. Ada kesan banyak malaikat yang cabut nyawa. Ya betul tidak? Padahal yang kita tahu malaikat yang diberi tugas untuk menyabut nyawa itu satu.
Itu. Maka yang posisi pikirannya bahwa malaikat pencabut nyawa itu satu, yang disebutkan dalam Al-Quran wan nazi'ati barqa wan nasyitati nashta wasabi, itu malaikatnya dia juga, cuma kerjaannya banyak, bukan kerjaannya, sifat-sifatnya banyak. Kayak model kita si A sifatnya banyak, dia insinyur, dia juga menteri, dia juga apalagi menterinya banyak, menteri serbaguna. Ya kurang lebih saya memahaminya. Ya Allah a'lam bishawab. Baik Ustaz, makasih. Sama. Baik, sambil menunggu Ustaz, ini ayat surat sebelumnya di surat Al-Ghasyiyah. Inna ilaina iyabahum. Yang saya mau tanyakan ini, kata iyanya di sini dan kata dan huruf ba ini, ba-nya ini apa Ustaz maksudnya? Terus Itu satu, iya. Terusnya? yang kedua, biasanya kata iya itu tertulis ada tasdidnya. Apakah bagaimana nih Ustaz? Oh bagus. Karena kan ini dibacanya kan nggak ada tasdidnya nih. Iya. Kalau yang ada tasdidnya itu iyanya domir. Domir ya. Iyaka, iyahu. Kalau ini VL. Dari VL, ayiba. Artinya pulang. Ayiba pulang. Masdarnya iyab. Iyaba masdar. Iyabahu. Maka kalau pulang umroh, pulang haji, itu malaikat menyambut. Ayibun, taibun, ghafirun, gitu, mustaghfarun, ghafirun ya bermakna maghfur. Itu selamat pulang. Selamat diterima taubatnya. Selamat diampuni, gitu kurang lebih. Jadi di situ kembali artinya. Makanya bermakna roja'a. Inna ilaina iyabahum. Iyab sama polanya sama hisab. Iyab, hisab sama. Ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 dan kajian ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga kajian ini menambah keilmuan kita terutama dan menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita akhiri kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanallahumma Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih.